Sejarah menjadi usaha menceritakan kisah masa lalu dengan prinsip dan argumen yang tersedia dan dapat diperoleh semua orang. Kapan ateisme bermula? Ateisme bermula pada fajar peradaban barat sendiri, di Yunani kuno. James Strower membenarkan alasan ini dalam Western Atheism. Yang lainnya hanya muncul secara penuh pada abad 18. Inilah apa yang David Berman klaim dalam A History of Atheism in Britain karangannya. Ada cerita tunggal yang konsisten dengan kajian Berman dan Trower. Cerita ini adalah bahwa ateisme berawal di Yunani kuno, tapi tidak muncul sebagai sistem kepercayaan yang terbuka dan dipeluk hingga akhir pencerahan. Argumen Trower berlandaskan keniscayaan hubungan antara naturalisme dan ateisme. Naturalisme setidaknya menjadi bagian yang memberi motif ateisme. Naturalisme adalah kepercayaan bahwa hanya ada dunia alamiah, natural, dan tidak ada adi alami, supernatural. Ateisme mengklaim bentuk naturalisme ini terletak pada inti ateisme. Naturalisme semacam ini sangat sesuai dengan bentuk fisikalisme yang mendudukan klaim naturalisme tentang dunia dengan klaim lebih spesifik bahwa fisik adalah hakikat dunia ini. Untuk mengetahui asal-usul ateisme, kita harus mengetahui asal-usul naturalisme. Naturalisme bermula pada abad 6 sebelum Masehi. Muncullah beberapa filsuf seperti Thales, Anaximander, dan Anaximenes. Para filsuf inilah yang pertama menolak penjelasan mitologis demi membela penjelasan naturalistik. Jika sebelumnya asal-usul dan fungsi dunia semuanya dijelaskan melalui mitos, para filsuf Milesian bekerja berlandaskan gagasan yang kelak menjadi revolusioner, bahwa alam dapat dimengerti sebagai sistem berdiri sendiri yang beroperasi sesuai dengan hukum yang dapat dimengerti oleh rasio manusia. Hal tersebut menandai pergeseran mendasar dalam arah kajian yang memberi penjelasan. Tidak lagi diharuskan mendalilkan apapun di luar alam untuk memahami bagaimana alam ini bekerja. Semua jawabannya dapat ditemukan di alam itu sendiri. Maka perubahan tersebut menandai titik awal tempat sains bermula. Walaupun butuh waktu panjang sebelum sains dewasa menjadi apa yang kini kita kenal sebagai sains eksperimental kokoh. Namun, salah jika menekankan berlebihan jauh para filsuf pra-Sokrates secara khusus merupakan proto-ilmuwan. Para kritikus ateisme sering berargumen bahwa penekanan pada sains terlalu mendominasi, sehingga penekanan tersebut mengakibatkan penjelasan ilmiah sebagai satu-satunya jenis penjelasan absah, dan maka penyangkalan ateis terhadap agama berlandaskan pada konsepsi yang terlalu sempit tentang penjelasan macam apa yang berguna atau bahkan benar. Kajian yang ditawarkan Trower tentang asal-usul ateisme mungkin tampak mengkokohkan kritik ini. Jika asal-usul ateisme diidentik dengan asal-usul sains, kritik tersebut jelas salah. Bagaimanapun, karena sains hanyalah salah satu buah dari cara baru memandang dunia yang dipelopori oleh para pra-Sokrates. Revolusi pikiran yang mereka mulai secara khusus bukanlah penggantian mitologi dengan sains, melainkan penggantian mitos dengan penjelasan rasional secara umum. Perkembangan sejarah ateisme dalam Yunani kuno antara karya Herodotus dan Thucydides. Sejarah sesungguhnya dari perkembangan ini bukanlah sejarah tuas yang ditekankan antara pemitologian penuh Herodotus dan kefaktaan Thucydides seperti yang dikatakan Williams. Sejarah Thucydides bertujuan menyampaikan kebenaran sebagaimana adanya. Pandangan sejarah tawaran Thucydides ada kaitan antara perkembangan filsafat Milesian dan sejarah Thucydidean yang lebih dari sekedar penolakan biasa terhadap mitos. Keterkaitannya ada pada apa yang menggantikan mitos pada keduanya. Dalam kedua kasus tersebut, apa yang merebut mitos adalah kerasionalan. Kajian rasional yang secara luas kajiannya dalam koridor rasio, bukti, dan argumen yang terbuka pada penelahan rinci dengan penerimaan atau penolak berlandaskan prinsip dan fakta yang tersedia bagi semua orang. Kita dapat melihat naturalisme ini terletak di inti akar ateisme. Ateisme itu sendiri berakar pada komitmen yang lebih luas pada rasionalisme.
Naturalisme adalah buah dari rasionalisme. Lahirnya pengaku ateisme. Dalam sejarah ateisme, karyanya David Berman terkejut oleh betapa terlambatnya kemunculan ateisme sebagai sistem yang memiliki pengaku. Dia mengklaim karya pertama yang mengaku ateis adalah The System of Nature, karya Baron de Holbach, diterbitkan pada 1770. Sedangkan karya semacam itu yang diterbitkan di Inggris pertama kali adalah Answer to the Presley's Letters to a Philosophical Unbeliever, diterbitkan pada 1782. Pengarang teks yang disebut belakangan diperdebatkan dan mungkin bahwa karya tersebut adalah karya dua orang, William Hammond dan Matthew Turner. Ini merupakan masalah perdebatan akademis. Apakah ada karya ateis apapun yang mendahului karya-karya tersebut? Trower tentunya yakin beberapa tulisan Demokritus dan Lucretius bersifat ateis, walaupun dia setuju bahwa de Holbach adalah yang pertama kali dengan tegas terkenal ateis dalam tradisi barat. Kajian umum Trower konsisten dengan pernyataan Berman bahwa ateisme tidak muncul sebagai daya unik yang secara penuh dilontarkan hingga akhir abad 18. Kisah tentang bagaimana ateisme muncul dengan memperkokoh dirinya mulai titik tersebut adalah kisah yang menarik. Kemunculan ateisme pada waktu itu sesuai dengan kisah kemajuan ateisme yang menjumpai akarnya pada kerasionalan barat di Yunani kuno. Persis seperti naturalisme dan rasionalisme, nenek moyang ateisme yang merupakan buah dari kemajuan dari mitos ke rasio. Ateisme sebagai doktrin berpangku adalah buah dari kemajuan nilai-nilai pencerahan. Ateisme mengambil penolakan zaman pencerahan pada tahayul, hierarki dan otoritas yang secara rasio tidak berdasar sebagai apa yang banyak orang memahaminya sebagai kesimpulan logis. Tentunya sesuai dengan ciri diri ateisme untuk mengatakan begitu kita siap melihat agama dengan mata dingin dalam terang rasio, ketidakbenaran agama terbukti sendiri. Agama jelas hanyalah tahayul dan mitos dan tidak berlandaskan pada ilahiyah. Tentunya lebih dari mungkin untuk menjelaskan kemunculan pengaku ateisme pada akhir pencerahan dalam kaitannya dengan kisah perkembangan masyarakat dan kecerdasan manusia yang terus berlanjut. Seiring berkembangnya manusia dalam hal pemikiran, manusia tidak lagi mempercayai mitos atau Tuhan itu sendiri tanpa adanya nilai kritis akan hal tersebut. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186 yang berbunyi, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka katakanlah kepadanya, sesungguhnya aku ini dekat. Tuhan adalah sesuatu yang suci, sedangkan kita ini kotor, selalu berbuat dosa. Mana mungkin sesuatu yang suci akan menampakkan kepada sesuatu yang kotor? Jikalau sesuatu yang suci menampakkan dirinya kepada sesuatu yang kotor, maka dia tidak bisa lagi dikatakan suci. Kita sebagai orang yang mengaku beragama harus mengetahui tentang Tuhan, karena kita akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai umat Islam mengetahui tentang Tuhan itu sendiri dan mengetahui sifat-sifat Tuhan. Dan mungkin saja kita bisa melihat Tuhan karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh seseorang, "Apakah engkau melihat Tuhanmu?" Sayyidina Ali bin Abi Thalib menjawab, "Mana mungkin aku menyembah sesuatu yang tidak pernah aku lihat. Tuhan Maha menghendaki segala sesuatu. Jikalau Tuhan ingin memperlihatkan dirinya kepada seseorang, berarti orang tersebut sudah mencapai makam tertentu. Jikalau kita istiqomah menjalankan perintahnya dengan bertakwa kepadanya dengan sebenar-benarnya takwa, maka kita akan mencapai makam-makam yang telah ditentukan oleh Tuhan itu sendiri." Ada pertanyaan?